Selamat pagi saudaraku di dalam Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan di hari ini. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita mau berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Biarlah kami bisa menikmati kebersamaan kami dengan Tuhan sepanjang hari ini. Untuk itu kami mau berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara terkasih, melalui firman Tuhan ini kita diajak sebagai orang Kristen yang hidup terus di dalam Kristus. Orang percaya itu, walaupun dia memiliki iman kepada Tuhan, bukan berarti dia steril dari pencobaan atau dari serangan-serangan ajaran-ajaran palsu dan godaan-godaan iblis. Oleh karena itu, jemaat di Kolose pada saat itu, ketika mereka mengalami tantangan iman, mereka diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu. Paulus mengajarkan kepada mereka dan mengajak mereka supaya mereka tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena itu, orang percaya harus terus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga mereka tidak akan dikalahkan oleh godaan-godaan dunia atau suara-suara iblis yang mau menjebak mereka di dalam kehidupan ini. Pada saat ini, kita akan belajar 3 kebenaran firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini. Bagaimana kita mampu hidup terus di dalam Kristus walaupun kita berada dalam tantangan dunia ini. Yang pertama sekali, sebagai orang Kristen katanya kita harus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Pohon yang bertumbuh merupakan gambaran terbaik untuk menjelaskan kehidupan orang percaya yang setia dan taat kepada Kristus. Orang Kristen seumpama pohon yang menjulang tinggi dan dengan akar yang tertanam sangat dalam di bawah tanah, maka dia akan mampu berdiri kokoh walaupun angin dan badai menghempaskan dia, tetapi dia akan kokoh berdiri karena memiliki akar yang jauh masuk di dalam tanah. Akar yang masuk ke dalam tanah memberikan kekuatan untuk melawan angin dan badai, dan tanah juga menyediakan makanan untuk pohon itu tetap hidup sehat dan kuat. Demikianlah kita orang Kristen memperoleh makanan dan kekuatan jika kita tinggal tertanam di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara terkasih, kita diajak untuk dibangun di atas Dia. Orang Kristen itu digambarkan seperti bangunan di mana Yesus Kristus sebagai dasar dan pondasi bangunan yang kokoh. Jika Kristus menjadi dasar dalam kehidupan kita, apapun yang datang, biarpun badai menerpa hidup kita akan tetap bisa kokoh karena Tuhan yang akan mendampingi kita. Kita tidak akan mudah disesatkan atau dirubuhkan oleh roh-roh jahat. Kita mampu tetap teguh berdiri. Yang ketiga saudara terkasih, sebagai orang Kristen kita harus teguh di dalam iman kita yang telah diajarkan. Di dalam ayat 2 Kolose 2 ayat 7b dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Sampai saat ini saudara terkasih, gereja terus membutuhkan para pengajar firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan tentang firman Tuhan, yang mengajarkan keteladanan iman, sehingga seluruh jemaat, seluruh orang Kristen dapat kuat berdiri teguh, dapat melampaui segala roh-roh yang menggoyahkan dia.
Walaupun saat menghadapi badai kehidupan, orang Kristen itu akan tetap teguh di dalam Tuhan. Mari saudara terkasih, sebagai orang Kristen kita juga diajak untuk berlimpah di dalam ucapan syukur. Di dalam ayat 7c dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang Kristen harus setiap hari belajar untuk tidak berhenti mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar memelihara kehidupannya setiap hari. Oleh karena itu saudara terkasih, marilah kita ingat ketiga kebenaran ini supaya kita bisa hidup tetap di dalam Kristus. Yang pertama, kita berakar dan bertumbuh di dalam Dia, bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, sebagai orang Kristen kita harus teguh di dalam iman kita dan kita dibangun di atas pondasi Kristus. Sebagai orang Kristen kita harus melimpah di dalam ucapan syukur. Kiranya hari ini kita terus hidup di dalam Tuhan. Kita terus memegang kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita melangkah, melakukan segala aktivitas kita, apapun yang kita hadapi, kita percaya Yesus, Tuhan kita yang baik itu, terus beserta dengan kita dan memberkati kita melampaui segala yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah menyapa kami hari ini. Kiranya kami sungguh-sungguh bertumbuh, berakar, berbuah dan dibangun di atas fondasi Kristus hari ini juga. Sehingga kami merasakan kuasa Tuhan yang terus membimbing kehidupan kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sedang sakit, yang butuh pemulihan. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, sehingga mereka juga dapat melakukan aktivitasnya kembali pada hari-hari mendatang di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.